Halo teman-teman DS Aquatic, makasih ya teman-teman yang buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Apa kabarnya teman-teman? Jadi hari ini adalah hari ke-7 dari proses cycling ya teman-teman. Jadi di hari ke-7 ini saya sudah putuskan untuk selesai proses cyclingnya ya, sesuai dengan petunjuk yang di sini ya teman-teman. Di proses business cycling 7 hari bisa dianggap cyclingnya sudah selesai ketika terbentuk nitrat yang cukup tinggi ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mulai dulu hasil dari tes di hari ke-7 ini ya teman-teman. Jadi tes yang pertama saya akan bahas yaitu adalah tes amonia ya teman-teman. Jadi di sini untuk tes amonianya sendiri seperti ini. Agak susah ya, saya pegang satu tangan soalnya. Oke. Jadi untuk amonia sendiri ini saya anggap di nol ya teman-teman. Ini putih sekali ya, nggak ada sedikit kuning-kuningnya sama sekali, putih banget. Jadi saya anggap ini nitratnya nol ya teman-teman. Jadi akan cukup aman ya untuk ikan ya teman-teman. Memang rencana hari ini saya akan masukkan ikan, dan parameter yang paling penting ya untuk kelangsungan hidup ikan yaitu amonia, dimana amonia ini harus sebisa mungkin nol ya, supaya ikannya enggak keracunan ya. Oke teman-teman, jadi itu parameter untuk amonianya sudah nol. Oke, di sini kemudian saya parameter pH. Nah ini pH teman-teman. Jadi kalau teman-teman pantau video saya sebelumnya, pH awal atau pH di hari pertama itu 8,6 ya teman-teman, biru ya. Dan sekarang itu hampir atau di angka 8 ya teman-teman ya. Jadi pH-nya lumayan turun drastis selama seminggu ini ya teman-teman. Jadi dari 8,6 ke 8 itu turun drastis, berarti telah terjadi sesuatu ya, proses di dalamnya ya teman-teman. Mungkin seperti itu ya. Jadi ketika ada proses maka pH-nya turun, kurang lebih seperti itu. Tolong saya diralat kalau saya ngomongnya salah. Oke, kemudian yang paling penting adalah parameter dari ini ya, dari nitrat ya teman-teman. Nah, nitrat adalah hasil dari proses nitrifikasi ya, atau penguraian dari amonia. Dari amonia kemudian jadi nitrit NO2 ke nitrat NO3 ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pantau, teman-teman lihat di hari pertama cycling itu nitrat di angka 0 ya teman-teman, di angka 0 di sini. Nah sekarang saya mau coba cek nitrat di angka mana ya teman-teman. Oke, jadi sekarang agak susah ya sini. Oke, coba saya taruh di sini. Oke, jadi di sini ya teman-teman. Ini memang kalau dilihat sini pink ya, lebih pink dari sebelumnya ya. Tapi kalau dilihat dari atas, itu ke 0 nggak mungkin, karena ini udah pink ya, udah pink sekali ya teman-teman. Pink, lebih pink daripada 0 ya. Terus kemudian angka 2 ppm agak lebih pink lagi ya teman-teman ya, lebih pink lagi. Kemudian 5 ppm juga enggak ya teman-teman, 5 ppm juga enggak, lebih pink lagi nih. Jadi kemungkinan besar dia di angka 10 ppm ya teman-teman. Nah di sini nih, ini udah pink, jadi angka 10 ppm. Dan artinya apa? Artinya kenaikan nitrat dari 0 ppm di hari pertama ke hari ke-7 jadi 10 ppm menandakan bahwa terjadi proses nitrifikasi ya teman-teman. Nitrifikasi atau denitrifikasi ya, tolong saya dikoreksi ya, saya lupa. Jadi artinya ada proses pengubahan amonia dari sini. Ini kan sebenarnya amonia ya, ini nutrient force recycling. Amonia ke
menjadi nitrat, jadi amonia nitrit kemudian menjadi nitrat. Nah, ini adalah hasil testing hari ke-7 ya teman-teman. Testing hari ke-7 artinya bahwa sudah terjadi proses ini ya, proses penguraian. Nah, proses penguraian dari amonia menjadi nitrat. Nah, itu salah satu dari bagian dari proses nitrogen cycle ya. Jadi seperti itu. Artinya apa? Artinya saya sudah bisa pastikan saya bisa ambil kesimpulan bahwa proses cycling ini sudah terjadi ya teman-teman. Kalaupun selesai atau enggak belum pasti, karena proses ini akan terus berjalan teman-teman sampai amonia yang ada di sini ya habis itu pastinya nggak ada makanan lagi, berarti kan nggak ada yang diproses lagi untuk menjadi nitrat. Nah, untuk itu di hari ke-7 ini saya akan memulai masukkan ikan. Nah, ikannya di sini teman-teman. Nah, di sini ini adalah ikan yang di akuarium sebelumnya ya teman-teman, akuarium saya yang sebelumnya. Di sini ada 2 Nemo dan ada 1 Botana ya teman-teman. Ikan saya itu aja ya. Dan 1 balong belum saya masukkan karena saya akan nunggu parameter dulu. Nah, hari ini cuacanya cukup dingin ya teman-teman. Hari ini cuaca cukup dingin, jadi suhunya di angka berapa ya? Di angka 28 teman-teman. Jadi suhu akuarium ini di angka 28. Jadi ya lumayan dingin, tapi nggak cukup dingin untuk kita memelihara SPS, tapi kita akan coba aja. Jadi hari ini rencana saya akan melepaskan atau saya akan masukkan ikan Nemo ini sama Botana ke tank ini ya teman-teman. Tank yang baru, oke. Tank yang baru. Dan saya akan pantau dalam 1 minggu lagi ke depannya teman-teman. Sambil kalau misalkan tidak ada masalah, ikan aman dalam 2-3 hari, saya akan masukkan ikan terakhir si balong. Juga saya akan rencana tambahi koral juga, mungkin anemon ya, saya masukkan ke situ untuk tempat mainnya si balong. Dan kemudian untuk SAM-nya gimana? Untuk SAM, nah untuk SAM ini seperti ini teman-teman. Jadi saya putuskan untuk pindahnya dari media bakterinya ke sebelah kiri ya teman-teman. Sebelah kiri sama protein skimmer bubble magus. Nah, ini protein skimmer ini cukup membuat saya pusing ya teman-teman. Karena di video sebelumnya ini susah banget disetting karena selalu luber. Saya nggak tahu sebabnya. Makanya saya taruh sini dengan saya akali ya teman-teman. Jadi dia nampil di sana ya. Di sana ada kaca tipis. Saya bawa ke sana. Terus kemudian saya juga tambahi busa foam hitam di sana ya teman-teman. Saya kemungkinan besar nggak akan pakai ini ya, nggak akan pakai filter shock ya, karena terlalu ribet buat saya dan cukup bikin repot ya. Jadi saya ganti dengan foam aja di sana. Intinya cuma untuk menyaring kotoran-kotoran kasar ya sebelum masuk ke chamber yang sebelum protein skimmer itu. Nah, seperti sana ya. Nah, ini juga cukup membantu untuk mengurangi ini ya teman-teman, mengurangi suara ya, suara gemericik itu jadi nyaris nggak ada. Ini silent sekali ya, silent sekali di sini. Kemudian hari ini saya sudah pasang protein skimmer, kemudian tambah saya filter foam di sana, dan saya pindah media bakterinya ke sebelah kiri ya teman-teman. Jadi yang sebelah kanan ini nanti saya belum tahu ya, belum tahu mau saya kasih apa, tapi saya akan pantau terus dalam waktu 1 bulan ini apakah nitratnya bisa terkendali atau enggak. Kalau enggak terpaksa mungkin saya akan setup
refugium di chamber ini ya teman-teman, refugium di chamber ini. Dan itu aja sih teman-teman, jadi nggak ada yang apa namanya, nggak ada treatment media filtrasi yang lain, karena dari tes refugium yang saya lakukan sebelumnya lumayan cepat ya untuk menurunkan nitrat ya teman-teman. Tapi apakah itu bagus untuk apa namanya akuarium, nanti ya kita akan lihat lagi sambil jalan. Oke, intinya untuk akuarium yang lama saya mungkin saya akan istirahatkan dulu, dan saya akan pikir-pikir dulu saya akan nanti gunakan untuk apa. Kalau saya sih berkeinginan untuk membuat semacam frag tank ya teman-teman untuk itu. Jadi mungkin nanti frag nanti akan saya taruh sana untuk apa namanya, untuk ngefrag zoa mungkin ya teman-teman. Itu saya pengen melihara zoa, mungkin nanti tank ini kalau saya nggak bisa pakai untuk SPS, saya akan pelihara zoa ya, karena zoa itu paling gampang dari pengalaman saya ya selama melihara di sini. Melihara selama praktis hampir, kalau bulan ini Desember berarti hampir 6 bulan, hampir 6 bulan lebih ya, hampir 9 bulan lah, 9 bulan, hampir 9 bulan ya. Jadi hampir 9 bulan tanaman zoa atau coral zoa yang di akuarium saya yang lama itu nggak pernah ada masalah teman-teman, malah dia malah berkembang menggila ya teman-teman. Makanya saya ada rencana untuk ngefrag, dan nanti saya akan taruh di akuarium ini sementara, atau mungkin di akuarium yang lama itu yang akan saya buat untuk frag tank ya. Rencananya seperti itu teman-teman, saya kita nggak tahu. Oke, kemudian itu aja teman-teman. Jadi saya akan masukkan ikan yang di sana sambil saya pantau ya habis ini. Kemudian saya juga akan mulai dosing lagi. Nah, dosing kali ini karena ini sudah habis ya teman-teman ya, udah dikit, nanti akan saya masukkan. Nah, saya juga akan habiskan ini juga Microbacter clean ini saya juga mau habiskan Microbacter clean. Terus untuk karbon dosingnya ini review full ini masih banyak ya, karbon sos. Nanti akan saya coba treatment pakai ini ya teman-teman. Sebelum saya akan coba treatment pakai ini. Sama kemarin saya sudah belikan ini ya teman-teman, Microbacter 7 ya. Ini lumayan ya untuk harganya ini. Jadi untuk treatment mingguan ini kayaknya saya akan treatment mingguan pakai ini, dan semoga ini media bakterinya itu bisa performanya bisa bagus dan bisa untuk mengendalikan nitrat dengan baik, sehingga saya nggak perlu saya setup refugium, karena refugium itu kalau kita nggak kurang, maksudnya kalau kita nggak rajin kerawatnya jadi agak ini ya kotor ya, seperti di akuarium saya sebelumnya. Oke teman-teman, jadi itu aja ya teman-teman. Saya habis ini akan masukkan ikannya, dan kita akan pantau ya gimana apa namanya tingkah lakunya setelah dimasukkan, apakah dia happy atau enggak. Nanti kalau saya juga akan monitor terus dalam 2-3 hari ini. Semoga si dua anak buah saya ini ya, si dua Nemo dan satu Botana ini bisa survive ya teman-teman, karena ini dua anak buah saya ini sudah ikut saya selama hampir 1 tahun lebih ya, 1 tahunan lah. Jadi semoga dia bisa sehat selalu, jadi di tank gede ini, dan semoga dia bisa survive juga selama proses cycling ini. Oke teman-teman, nggak usah terlalu lama, ini kasihan juga ini si dua Nemo ini sama Botan ini. Saya akan masukkan lagi ya, nanti saya tampilkan di video setelah ini. Oke teman-teman, jadi sudah saya masukkan ya teman-teman. Jadi si anak buah saya ini, si dua Nemo ini sudah masuk ya ke akuariumnya, dan sepertinya dia masih
asing ya dengan tempat barunya karena ada karang-karangnya. Ini botananya teman-teman. Nah, botana ini sudah mulai sedikit menjelajah ya, mencari-cari mana tempat persembunyian mungkin gitu ya. Dan sepertinya ini cukup senang ya teman-teman, dia berada di dalam ini cukup merasa aman ya, karena ada karang-karangnya dan sedikit mulai beradaptasi ya. Nah, ini dia. Oke, semoga ini sehat-sehat ya teman-teman. Dalam beberapa hari ke depan saya akan pantau terus. Nanti kalau misalkan tiba-tiba stres ya, mau gak mau kita akan balikan lagi ke tank yang sebelumnya teman-teman, yang di ruang sebelah. Iya, semoga enggak ya, semoga bisa betah di sini. Nanti dalam 2-3 hari ini yang satunya akan menyusul ya, si balong, si bonbon akan menyusul ke sini, dan kita akan tambahi anemon, dan sedikit-sedikit juga akan kita tambahi karang. Nah, rencana koral ya, rencananya koral pertama yang saya akan masukkan adalah zoa ya teman-teman. Dan saya juga harus pikirkan untuk setup lampunya ya teman-teman. Jadi ini belum ada lampu, nanti kalau koral udah masuk berarti saya harus pindah lampunya ke sini. Nah, saya agak bingung juga masangnya di mana. Mungkin saya akan bor di depan situ ya, cuman siapa tahu ya, nanti kita lihat lagi gimana. Oke, dan kemudian saya juga beli ini ya teman-teman. Ini adalah akrilik 3 mm, tebal 3 mm. Terus kemudian ukuran 50 x 50 ya teman-teman. Jadi ini pas sekali, ini pas sekali penutup di sini. Nah, fungsinya dari ini lebih ke untuk mengurangi penguapan aja ya teman-teman ya, lebih mengurangi penguapan. Dan pertanyaannya, apakah nanti nggak ini ya, nggak malah naik ya suhunya kalau dikasih ini? Kalau dari pemantauan saya berapa hari ini setelah saya pantau, suhunya sih nggak terlalu banyak perubahan ya teman-teman, nggak terlalu banyak perubahan dari suhu maksimum itu kemarin kemarin ini sampai 30 ya teman-teman, 31 ya. Tapi hari ini 28 ya, hari ini 28 karena cuacanya dingin, habis hujan. Dan saya selalu nyalakan kipas angin ya teman-teman, kipas anginnya saya selalu nyalakan, dan dia akan nembak di sini ya, nembak di sini terus menerus di dinding ini. Nah, ini jadi semoga bisa menjaga kondisinya tetap dingin ya teman-teman. Oke, itu, dan saya kasih ini supaya mengurangi penguapan karena anginnya kan kena ini, kena air yang di sini, jadi dia lebih cepat nguap. Jadi cuma sedikit aja di sana masih lubang. Nah, airnya di sini nanti akan ya, secara menurut saya angin akan bikin ini dingin ya teman-teman, jadi airnya dalamnya juga dingin. Nah, saya juga testing protein skimmer. Nah, protein skimmernya ini sudah lumayan oke ya teman-teman, nggak luber ya di sini ya. Jadi mungkin itu karena mungkin parameternya airnya masih bagus, jadi gampang untuk settingnya. Dan selain itu, karena posisinya seperti ini, jadi kalau teman-teman perhatikan di sana batasnya airnya dia jadi lebih ini ya, lebih naik ya teman-teman, jauh lebih naik, mungkin sekitar 3 cm, naik 3 cm dari ini ya, dari permukaan air ya. Jadi batasnya itu di atas ya, dia posisinya di atasnya ini, di atas air sekitar 3 cm lah. Jadi untuk hasil buihnya ini jadi lebih gampang diatur karena posisinya kan lebih tinggi. Jadi saya kontrolnya juga enak kondisi yang ini. Jadi seperti teman-teman di sini. Nah,
di sini. Nah, terlalu kelihatan ya. Oke, mungkin seperti ini. Nah, gini aja. Oke, ini. Nah, ini saya atur yang kering ya teman-teman ya. Kering itu dia untuk busanya itu di bawah nih, di bawah layarnya nih. Tapi kalau basah ini bisa naik ke atasnya, mungkin sekitar ini. Kalau basah mungkin gitu ya. Saya setting nih sampai naik. Nah sekarang settingnya lebih gampang teman-teman, nggak seperti saya pasang di sebelumnya tuh pusing sekali saya. Jadi ini akan saya setting segini aja. Nah segini aja mungkin. Nah dia tuh di sana bisanya. Jadi kita akan pantau. Nah karena ikan udah di dalam, otomatis ya kita harus pasang protein skimmer. Jadi lebih apa namanya, untuk kotoran-kotoran atau amonianya jadi bisa terangkat ya teman-teman, karena sudah ada aktivitas di akuarium. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi saya akan mau dosing dulu sama bakteri ini. Saya matikan dulu protein skimmernya. Saya matikan dulu protein skimmer dan saya dosing mungkin sekitar 4 jam lagi akan saya nyalakan lagi. Oke gitu teman-teman. Jadi update hari ke-7 dan nanti saya akan update di beberapa hari ke depan ya, setelah melihat kondisi dari anak buah saya ini. Jadi dia sudah mengikuti proses cycling selama 2 kali ya teman-teman. di tank sebelumnya itu proses cycling juga, di sini proses cycling juga. Jadi ini masih survive ya sampai sekarang, dan semoga ini survive terus. Oke sampai nanti ya. Oke teman-teman, jadi itu aja teman-teman. Jadi update saya hari ini, hari ke-7 proses cycling. Dan saya putuskan udah masukkan ikan. Nah kalau teman-teman mungkin anggap ini mungkin terlalu terburu-buru ya mungkin ya tapi ya ada beberapa hal yang mungkin yang membuat saya juga harus mau nggak mau harus cepat-cepat masukin atau pindahin ini ya, ikannya ke sini ya, pindahin semua korannya juga di sini. Jadi mungkin dalam waktu 1 bulan ini proses pemindahannya sudah selesai ya teman-teman, dan kita akan start lagi, akan continue cycling lagi sampai beberapa bulan ke depan ya, sambil lihat parameter airnya. Semoga tank ini bisa saya pelihara SPS ya teman-teman. Oke, nah itu target saya ya, semoga bisa terwujud ya teman-teman, karena saya penasaran sekali untuk memelihara SPS. Oke, semoga bisa. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman buat perhatiannya selama mengikuti vlog ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, jadi saya tambah semangat update videonya. Oke, jadi ini teman-teman, semuanya sudah saya jelaskan di video ini, di vlog saya, dan nggak ada yang saya sembunyikan. Oke, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang mau buat akuarium air laut ya, khususnya untuk pemula seperti saya ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.